semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan nama saya Ika Naftiana dari kelas 11-2. Di video kali ini saya akan membahas ulang materi bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah. Video ini saya susun dalam rangka perbaikan nilai atau remedia. Oke. Jadi semoga penjelasan saya kali ini bisa dipahami dengan baik. Jadi langsung aja kita ke penjelasannya. Jadi apa sih karya tulis ilmiah? Nah, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Jadi, sederhananya, KTI bukan sekedar tulisan fiksi atau opini bebas, melainkan sebuah karya yang dasarnya adalah data, fakta, dan metodologi yang jelas. Jadi, yang pertama ada karakteristik KTI. Sebuah tulisan baru bisa dikatakan sebagai karya ilmiah jika memenuhi ciri-ciri tersebut. Yang pertama ada logis. Logis itu alur berpikir yang masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat. Dan yang kedua, objektif. Ditulis berdasarkan fakta, lapangan yang ada, bukan perasaan atau asumsi pribadi penulis. Jadi kayak karangan. Dan yang ketiga ada sistematis. Disusun secara berurutan sesuai kaidah penulisan yang baku. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan ragam bahasa ilmiah yang formal, lugas, denotatif. Maka sebenarnya. Dan tidak bertele-tele. Yang kedua ada struktur umum KTI. Meskipun setiap institusi atau jurnal memiliki template yang sedikit berbeda, secara umum KTI menggunakan struktur standar yang dikenal dengan pola AIMRAD atau Introduction, Method, Result, and Discussion. Dan cara pembuatannya itu yang pertama di bagian awal sampul dan abstrak. Prasyarat membaca berisi ada judul, nama, penulis, instansi, dan abstrak atau ringkasan singkat penelitian sekitar 150-250 kata yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dan di bagian kedua ada bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, jadi menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Dan berisi latar belakang, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dan yang ketiga ada bab 2, tinjauan pustaka atau landasan teori. Nah, di sini itu ada dasar teoritis yang berisi teori, konsep atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Ini menjadi fondasi ilmiah bagi argumen kita. Nah, yang keempat ada bab 3, metode penelitian, cara mengumpulkan data. Jadi di sini itu menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, terus mencakup desain penelitian, populasi atau sampel, instrumen atau alat pengumpul data, dan ada teknik pengumpulan data dan cara analisis data. Dan yang kelima ada bab 4. Hasil pembahasan, yaitu ada inti penelitian, yaitu hasilnya menyajikan data yang ditemukan di lapangan, bisa lewat tabel, grafik, atau narasi. Di sini itu ada pembahasan, yaitu mengupas makna dari data tersebut dan mengaitkannya kembali dengan teori di bab 2. Oke. Yang keenam itu ada bab 5, yaitu penutup. Jadi di bab 5 itu ada kesimpulan akhir, berisi kesimpulan, yaitu jawaban ringkas atas rumusan masalah dan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau pihak yang terkait. Dan yang ketujuh ada bagian akhir, yaitu daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini yaitu berisi etika ilmiah, daftar semua sumber, referensi, yaitu kayak buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang dikutip dalam tulisan. Penulisannya harus mengikuti standar tertentu seperti APA Harvard atau IEE Style. Oke. Dan yang ke bagian ketiga yaitu apa sih jenis-jenis KTI? KTI memiliki beberapa bentuk tergantung pada tujuan akademik atau profesionalnya. Yaitu ada makalah atau paper, KTI yang membahas suatu masalah dengan analisis logis dan objektif, biasanya untuk tugas kuliah atau seminar.
Nah, abis itu ada artikel jurnal, yaitu KTI yang diringkas dan disesuaikan dengan format jurnal ilmiah untuk dipublikasikan secara luas. Dan ada skripsi atau tesis atau disertasi, yaitu KTI yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Dan yang ada berikutnya itu laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini adalah dokumen yang dibuat setelah seseorang menyelesaikan proyek riset tertentu. Misalnya kayak laporan penelitian hibah. Itu bagian yang keempat ada tahapan menyusun KTI. Nah, jadi biar kita nggak bingung saat mulai menulis, prosesnya itu bisa dibagi menjadi 3 tahapan utama. Nah, tahapan yang pertama itu ada tahap pra penulisan, yang ada menentukan topik yang spesifik, merumuskan masalah, mencari referensi atau jurnal yang kredibel, dan membuat proposal penelitian. Dan yang kedua ada tahap pengumpulan dan analisis data. Nah, di sini tuh ada kayak mengambil data di lapangan, bisa lewat kuesioner, wawancara, atau observasi langsung, atau eksperimen di laboratorium. Nah, lalu diolahnya. Dan yang ketiga ada tahap penulisan dan revisi. Nah, jadi itu kayak di sini menyusun draft KTI sesuai struktur, mengecek ulang citasi agar terhindar dari plagiarisme serta mengedit tata bahasa. Nah, di sini ada poin kritis dalam KTI. Jujur dalam menyajikan data dan wajib mencantumkan sumber kutipan secara jelas. Nah, plagiarisme adalah pelanggaran akademik berat dalam dunia karya tulis ilmiah. Cukup sekian penjelasan materi KTI dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.